Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, tadi saya iseng ngecek intake-nya si Raizi ini ya. Jadi tadi sebenarnya saya iseng ngecek filter ya, filter udara, karena terus terang sejak beli Raizi ini saya belum sempat bukain filter udaranya. Ya, ini seperti ini. Kemudian ini karetnya juga bagus loh, lembut gitu. Enak megangnya gitu, lembut. Nah, tapi sebenarnya bukan itu tujuan saya sebenarnya. Saya itu iseng ngecek dia ngambil udaranya dari mana gitu. Jadi saya telusurin gitu, terusin ternyata ke bawah sini gitu. Tuh kawan-kawan, ke bawah situ. Kalau kawan-kawan punya Raizi silahkan dicek ya. Bentar saya balik lagi. Oke, nah di bawah situ. Nah, tetapi ada yang aneh itu kawan-kawan. Jadi kayak dia ini dibekep gitu ya. Nggak tahu saya tujuan dari engineer-nya ya. Saya yakin engineer-nya lebih pinter lah dari kita, pastilah gitu, lebih pinter. Cuman saya penasaran aja, yang di mana-mana saya lihat kalau yang namanya intake itu kebuka ya. Sekarang saya bandingin dulu lah sama Mobilio ya. Ini yang Mobilio, sorry ya, ini mobil saya lagi kotor. Nah, kalau Mobilio kan kebuka kayak gini. Itu pun dia dibantu di sini, di kap mesinnya ada lubang, terus ngambil dari depan. Nah, jelas tuh kebuka gitu. Masuk ke sini, terus ke bawah, membantu intake-nya ini ya. Jadi dari bawah kap mesin ini dia ngambil dari depan, masuk langsung ke bawah, langsung ke sini, membantu ini ya. Jadi dia lebih cepat tuh udaranya masuk gitu. Mungkin karena ini NA ya, NA. Jadi natural aspirated, beda dengan force yang memang dipaksa udaranya masuk seperti itu ya. Kalau Raizi kan pakai turbo gitu, tapi pengalaman saya di Fortuner yang pakai turbo juga ngambilnya kebuka juga gitu. Penasaran aja saya sama Raizi, kenapa dia ketutup kayak gitu. Tapi saya yakin itu sudah diperhitungkan semua, karena mungkin memang Raizi mesinnya kecil, tidak butuh udara yang terlalu banyak mungkin dengan bus yang hanya 0,8 ya mungkin. Jadi kebutuhan udara udah cukup dengan yang seperti itu. Kalau pengen lebih atau ada modif, mungkin baru dimodif lagi intake-nya. Sekarang kita akan cek lagi Raizi ngambilnya dari mana, karena nggak mungkin lubang itu ketutup begitu saja, pasti ada lubang dari mana dia ngambilnya. Karena nggak mungkin ya kayak dibekep gitu, nggak ada bener-bener sama sekali nggak ada lubang gitu, cuma ngambil dari celah-celah, itu nggak mungkin, pasti ada lubangnya. Tapi saya belum dapat. Sekarang karena saya penasaran, kita cari sama-sama. Oke, ternyata setelah saya selidiki, ternyata dia ada di bawah sana kawan-kawan. Jadi dia ada lubang di bawah sana, jadi bukan hanya celah ya. Jadi sampai saya buka grillnya, jadi di bawah sini ada lubang gitu. Jadi dari sana udaranya masuk. Jadi rasa penasaran saya akhirnya terobati ya. Jadi kita lihat dari sini. Jadi dia ngambil udara dari bawah sini. Dari bawah sini baru naik ke atas seperti itu. Ya agak lika-liku sih, agak terlalu banyak lika-liku dia ngambil udara. Tapi ya itu kan udah diperhitungkan semua untuk keperluan mesin ini cukup gitu. Saya penasaran aja. Tuh dia di sini setelah saya buka sini, di bawah sini ada lubang lagi. Jadi dia tuh ada lubang. Jadi memang dua kali lika-liku dia. Jadi seperti ini, udara masuk dari bawah, terus masuk lagi seperti ini, terus ke sini lagi. Jadi dia dari bawah itu nggak langsung dek masuk. Jadi dari bawah nggak langsung dek masuk ke sini, nggak. Jadi dia dari bawah ketahan ada plastik, dia harus ke sini dulu, baru ke sini, baru bisa ke sini gitu. Jadi banyak liku-liku yang dilewati oleh udara masuk ya. Mungkin itu semua ada tujuannya ya, ada tujuannya. Saya yakin sistem itu dibuat pasti ada tujuannya. Mungkin kalau ada kotor-kotoran mungkin bisa, atau ada air. Nah, jadi dia ada di sini. Kalau kita lihat dari atas, memang seolah-olah nggak ada lubang. Tuh, kalau kita lihat dari atas nggak ada lubang. Saya hidupin lampunya. Nah, kalau dari atas ini kayak nggak ada lubang, kayak
ketahan plastik ini ya. Padahal sebenarnya nah kalau plastiknya ini kita tarik seperti ini, tuh kelihatan ada lubang ke bawahnya. Jadi dia lubang udara nggak langsung masuk ke atas, tapi ketahan dulu sama plastik ini. Jadi harus ke sini dulu, baru ke sini, baru dia ngalir ke intake seperti itu. Itu lika-likunya udara yang masuk ke Toyota Race ini ya. Kalau akan mungkin ada modif yang memerlukan udara lebih banyak lagi masuk, atau mungkin kawan-kawan upgrade turbonya menjadi lebih besar, atau mungkin nambah apa lagi di mobilnya yang sehingga butuh udara lebih banyak, atau misalnya pakai open filter, atau mungkin kalau filternya diganti pakai perok atau dan lain sebagainya, butuh rate udara lebih besar. Saya yakin ini kemungkinan ini harus dilepas ya, supaya udaranya lebih lancar lagi untuk masuk. Karena kalau sekarang ini terlalu banyak lika-liku ya. Atau ini potong aja gitu kalau mau modif sendiri, tapi saya untuk sementara nggak saya modif karena saya ngerasa dengan sekarang performanya udah cukup. Bagi saya cukup, nggak berlebihan tapi cukup ya. Motong-motong orang masih enak, cukup lah dengan boost 0,8 ya. Tapi kalau kawan-kawan butuh boost yang lebih, mungkin mesinnya udah ada yang dimodif dan lain sebagainya lah. Kawan-kawan sudah modif sesuatu di mobilnya, atau pasang piggyback yang sehingga butuh masukan udara yang lebih besar lagi, mungkin ini perlu dimodif lagi. Karena saya lihat ini udaranya ini kayak terlalu banyak lika-liku yang harus dilewati ya. Itu aja mungkin. Ntar saya perbaiki dulu ini, kok jadinya nggak rapat. Oke, udah rapat lagi. Jadi ya seperti saya bilang, kalau memang mobilnya udah dimodif-modif, mungkin intake-nya juga harus dimodif ya supaya lancar. Atau bila perlu potong aja di sini gitu. Set. Kemudian langsung dia nembak ke depan gitu. Jadi ya kalau kayak Mobilio kan seperti itu ya. Dia langsung di sini ini langsung nembak ke depan gitu. Jadi dia ngambil udara dari depan langsung masuk ke sini. Seperti itu. Cuma mungkin itu mobil NA ya, karena ini mobil turbo, tapi enggak juga sih sebenarnya. Saya punya mobil berturbo, ngambilnya juga langsung. Cuma mungkin ya kita nggak tahu apa pertimbangan dari engineer-nya Toyota ya. Karena saya yakin mereka bikin ginian, ini kan berbiaya lagi tuh bikin ginian. Apa salahnya kalau dia langsung ini dipotong gitu, nggak pakai ginian kan bisa juga gitu. Tapi dia malah keluar biaya lagi untuk bikin ginian, kan itu artinya ada gunanya gitu. Kalau nggak ada gunanya, mereka bisa aja reduce cost gitu tanpa bikin ginian kan. Logika saya sih seperti itu. Jadi dia bikin ginian pasti ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya ya mending dia nggak bikin ginian gitu, nambahin biaya aja kan bikin plastik ini. Kenapa nggak langsung aja ngambil langsung di depan? Jadi kenapa engineer-nya bikin ginian pasti ada gunanya gitu. Jadi yang kita nggak ketahui karena kita bukan engineer-nya otomotif ya. Kayak saya kan basicnya elektro gitu. Nggak tahu otomotif itu, cuma hobi aja gitu. Saya rasa itu aja ya sharing saya. Mungkin ini hanya sharing aja, sharing iseng-iseng aja, karena saya kebetulan lagi ngecek aja gitu. Karena kebetulan mobil ini belum banyak saya explore ke arah permesinan ya, karena ya namanya mobil baru, kemudian masih garansi gitu, jadi belum pernah saya servis sendiri, belum pernah. Semuanya masih rawatan bengkel resmi gitu, kecuali udah habis masa garansinya baru saya oprak-oprek gitu. Oke, itu aja sharing saya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.